Lebih baik dijual masih kecil seperti ini atau yang sudah besar, sudah bisa berbunyi. Bagi teman-teman peternak murai batu di seluruh Indonesia, mungkin sudah lumrah ya punya anak burungnya 3 ekor. Dan tentunya setiap burung punya jenis kelamin yang berbeda dalam satu sarang tersebut, apalagi 3 ekor. Nah, di sini kebetulan beranak 3 ekor, ada yang kemungkinan jantan 2 ekor dan prediksi betina 1 ekor. Iya, menetas. Nah, karena sebelumnya kita mengawali channel ini, kita mengawali ya cerita tentang dunia burung ini melalui apiari, dan burung yang sudah beranak pinak itu awalnya adalah di apiari. Dan jika teman-teman sudah melihat sebelumnya di video sebelumnya bahwa burung-burung yang di apiari sangat susah untuk berkembang biak, khususnya burung murai batu Medan yang tergolong burung petarung atau burung dengan teritorial sendiri. Untuk burung murai batu Medan ini, jika digabung dengan burung kenari, perkutut atau pemakan biji yang lainnya, itu aman-aman saja. Tetapi semua berubah ketika burung kacer datang. Pertarungan tidak selalu terjadi. Hidup damai, makanan banyak, ekstra puding banyak, mereka damai-damai saja. Tetapi seketika ada salah satu spesies dari salah satu burung ini yang birahi, itulah menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Burung kacer menyerang si burung murai batu Medan, menyebabkan kematian 2-3 ekor betina yang kita lepaskan di apiari. Dan akhirnya semua burung terpaksa kita evakuasi. Ketidaksengajaan untuk mengevakuasi burung ternyata membuahkan hasil yang di luar dugaan, yaitu burung dapat beranak dengan sangat cepat, yaitu burung murai batu Medan ini. Tiba-tiba keluar 3 ekor anakannya, dan selang dalam 1 bulan anakannya sudah bisa nangkring dan bisa makan sendiri. Tanpa perawatan yang kita lakukan ekstrim atau kita perlakukan sangat istimewa, tanpa perlakuan itu kita hanya memberikan makan seperti biasanya saja, pur tentunya, kemudian ekstra puding berupa jangkrik, ulat, dan kerutu. Burungnya tumbuh sangat pesat. Dalam waktu selang 1 bulan, burung sudah bisa makan sendiri, nangkring makan sendiri, tetapi belum terpantau ada yang bersuara atau ngeriwik. Untuk bunyi wajar, untuk burung-burung anakannya itu wajar. Nah, kemarin ini ditawar burung-burung ini diangkut satu sarangnya adalah 1,5 juta rupiah. Tetapi karena masih senang dengan burungnya, sudah berkembang biak, punya anak, dan meloloh pun gampang, tinggal memberikan jangkrik selesai sudah, ditambah pur sedikit selesai, perawatannya gampang. Jadi diputuskan untuk membesarkannya terlebih dahulu.
Tetapi seperti yang teman-teman ketahui, di Bali beberapa hari terakhir dilanda oleh hujan badai, saya ulangi, hujan angin, yang menyebabkan burung-burung di apiari berdampak pada kesehatannya, mulai dari enggan makan, lembab, dan aktivitasnya cenderung pasif atau tidak mau bergerak lincah seperti biasanya, dan berpengaruh juga terhadap kandangnya dari segi tiang penyangga dan juga kawat-kawat jaringnya yang cepat korosi. Jadi dampak hujan itu sangat signifikan bagi kandang apiari ini atau kandang burung yang besar ini. Jadi takut lama-kelamaan cepat sekali rusak. Dan ini apiarinya hanya baru berumur 1 tahun, tepat 1 tahun pada bulan Maret ini, dan sudah mengalami korosi yang lumayan parah. Ya tentunya salah satu diakibatkan oleh air hujan dan tidak dilapisi oleh cat. Pada beberapa bagian sudah kita lapisi dengan cat besi yang kita lapisi, tetapi perkiraan saya salah. Harusnya kita mengecat seluruh bagian kandang. Jadi perbandingannya antara yang sudah dicat dan tidak dicat itu sangat signifikan perbedaannya. Yang dicat masih awet, ya ada korosi tetapi lebih sedikit daripada yang tidak dicat, dan korosinya sangat parah. Kalau misalnya burungnya agak giras, diterjang sedikit saja itu jaring-jaringnya sudah jebol dan berbahaya bagi kedepannya, mulai dari predator yang bisa masuk ke apiari maupun burung-burung bisa terbang membebaskan diri. Memang tujuan awal kita adalah untuk membebaskan burung, tetapi burung-burung ini belum berkembang biak dan makanannya belum mencukupi di luar apiari. Jadi masih kita upayakan menanam biji-bijian di sekitar apiari, menanam pohon-pohon buah. Masih kita siapkan ekosistem di luar apiari. Dan juga tentunya sebelum burung ini dapat berkembang biak, kita belum berani untuk melepaskannya. Nah, kembali lagi ke apiari yang korosi. Kami berencana untuk memperbaiki dengan yang masih layak kita cat dengan cat besi, tentunya cat minyak. Kemudian tiang-tiang penyangganya yang sudah bengkok atau tertekuk kita tambahkan dengan tiang penyangga yang lainnya. Kita tetap menggunakan baja ringan, tentunya yang ukurannya lebih besar dan lebih kuat. Untuk survei kemarin saya lakukan ke toko bangunan, dan di sana diceritakan bahwasanya diberitahukan harga-harga barang tersebut mencapai ratusan ribu bahkan sampai jutaan, 1 sampai 2 juta untuk perbaikan daripada apiari ini. Dananya lumayan besar. Dan sedangkan YouTube atau AdSense ini belum dapat menghasilkan uang. Terpaksa harus putar otak dan kita mencari solusi agar bisa memperbaiki apiari ini dengan cara, ya benar sekali, burung yang sudah beranak tadi atau anakannya terpaksa dijual. Rencananya burung-burung anakannya akan kita besarkan dan kembangkan kembali di apiari. Tetapi karena faktor tertentu, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jual untuk bisa membeli material
pembuatan apiari ini. Karena material ini harganya lumayan mahal, untuk satu besi baja ringan ini, ulangi, satu tiang baja ringan ini harganya adalah 100.000 rupiah, dan kita memerlukan minimal 4 batang yang panjangnya 6 meter. Kemudian untuk atapnya wajib kita isikan, karena takutnya tanpa atap itu memperparah korosi, di samping kita cat juga nanti. Dan satu atap ini yang panjangnya 4 meter itu harganya adalah 120.000 rupiah, dan kita memerlukan tambahan 5 atap dengan panjang 4 meter ini. Ya sudah, 120.000 kali 5 itu sudah 600.000, ditambah tiang penyangannya lagi 100.000, 400.000, itu sudah 1 juta rupiah. Belum kita beli cat dan jaring-jaring penggantinya yang sudah rusak. Maka dari itu ya, burung anakannya kita jual. Untuk harga burung anakannya yang diprediksi jantan dan betina, karena itu terdiri dari 3 ekor, jadi kelihatan besar kecilnya itu kelihatan. Jadi terlihat yang besar dan warna hitam itu ada 2, dan yang warnanya agak buram dan lebih kecil itu ada 1. Jadi kemungkinan 2 jantan dan 1 betina. Jadi yang dibeli oleh kemarin, ada yang beli, itu yang dibeli adalah 1 pasang jantan yang betina dengan harga 1.200.000 rupiah. Nah, itu termasuk murah apa mahal ya teman-temannya? Bisa di komentar di kolom di bawah. Sebenarnya sayang sekali kita menjual anakannya ini, tetapi mau gimana lagi, kita memerlukan modal untuk memperbaiki apiari ini. Nah, dari segi aspek keuangannya, untuk murai batu jantan yang sudah dewasa, yang sudah ngeriwik, itu di sini kisaran harganya adalah kurang lebih 1.500.000 sampai 2 juta rupiah. Dan itu pun belum yang speknya kencang atau rajin berbunyi. Baru ngeriwik saja, baru lepas throttle, itu sudah harganya 1.200.000 sampai 2 juta rupiah. Sedangkan untuk anakannya itu 2 ekor 1 pasang 1.200.000. Ya, mungkin teman-teman punya pertimbangan lebih baik dijual anakannya apa dijual yang sudah dewasa. Selisih harganya soalnya lumayan. Kalau jantanan saja di sini harganya yang masih kecil itu 900 sampai 1 juta rupiah. Jadi beda 500.000. Sebenarnya lumayan, kita tinggal tunggu 3 bulan lagi baru kita jual, menghasilkan ya laba atau keuntungan 500 daripada kita menjual anakannya. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, kita memerlukan dana yang cepat untuk memperbaiki apiari, ya mau tidak mau dijual yang masih kecil. Nah, ini adalah waktunya cuma 1 bulan. Itu kita sudah bisa menjual dari 1 pasang indukan menghasilkan 3 anak, yang kita jual baru 2, itu menghasilkan 1.200.000 rupiah. Itu baru 1 bulan kita pelihara, dan masih sisa 1 ekor yang jantan. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi yang jantan bodinya masih lebih besar, kemudian warna daripada burung ini mengkilap, dan paruhnya tebal. Ini sudah dipastikan, ya bisalah saya berani menjamin bahwa ini jantan. Dan itu bisa kita jual nanti kalau sudah besar, harganya adalah 1,5 juta rupiah sampai 2 juta ya, tergantung penawarannya. Jadi kalau di total 3 ekor
anakannya itu kalau dijual semua 12 tambah 17 ya kurang lebih 3 juta. Itu bisa kita hasilkan dalam waktu 3 bulan 3 juta hanya dengan satu pasang indukannya. Bagaimana kalau punya banyak? Masih menguntungkan ya. Punya 10 gitu misalnya, sudah 30 juta dalam waktu putarannya beranak tiap bulan sekali. 30 juta dalam waktu 3 bulan, lumayan. Tiap bulan 10 juta. Wow, luar biasa. Tapi apakah itu real? Jawabannya lah tidak. Faktor lainnya belum kita hitung, mulai dari kematian, kemudian risiko anakannya dimakan oleh indukannya, belum lagi gagal menetas, belum lagi dimakan oleh predator dan sebagainya. Jadi tidak gampang ya teman-teman. Di samping itu, untuk menumbuhkan burung ini menjadi dewasa itu memerlukan ketelatenan. Sangat-sangat harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan. Ini saja contohnya, baru berapa bulan sudah bisa gacor, sudah bisa bersuara, tiba-tiba murah. Pengaruh cuaca, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, bisa jadi penyebabnya. Makanannya terlalu over, bisa juga. Banyak sekali yang ganti bulu. Tentunya menurunkan kualitasnya saat ganti bulu ini tidak bisa kita jual dengan harga yang maksimal. Karena seperti dilihat di video, itu performa tarungnya itu sangat kurang. Jadi kalau di Bali, di daerah sini, cara orang untuk menentukan harga dan membeli atau tidaknya burung itu mereka mengetes dengan sesama jenis burung murai batu Medan. Jadi akan dilihat, dipantau dulu burungnya mau fight atau mau mengeluarkan suaranya, mau bertarung atau enggaknya, baru bisa menentukan harga. Nah kalau burungnya diam, terus powernya tidak keluar, isiannya tidak keluar, karena mungkin burungnya sedang sakit, dalam kondisi dorong ekor, ganti bulu, kurang fit, ya gimana kita mau menjual mahal? Nah disitulah kadang-kadang terkendalanya kalau punya banyak burung murai batu Medan juga, pemasarannya agak sulit ya seperti ini. Lagi dan lagi, harganya pasti akan diminta murah. Walaupun burung ini sempat prestasi, pasti saja akan ditawar murah karena di realnya atau saat dipantaunya itu tidak mau dia bertarung atau mengeluarkan isiannya yang maksimal. Seperti dilihat di video, padahal burung ini sudah sempat juara, ketiganya sempat juara dengan isiannya yang keluar waktu lomba, powernya masuk, kemudian tidak ada diskualifikasi, turun nangkring lagi, tes dulu. Tapi ketika performanya menurun akibat kondisi cuaca maupun kondisi tubuhnya, ya mau bagaimana kita menjualnya? Itulah salah satu resiko peternak burung murai batu Medan yang membesarkan anakannya untuk dijadikan burung fighter, dijadikan dulu baru dijual. Itu salah satu faktor penyebabnya harga burung bisa naik ataupun turun. Jadi menentukan laba daripada penjualan anakannya maupun yang sudah siap untuk dibawa lomba. Melihat proses jual beli seperti ini, jadi saya lebih berpikir untuk menjual burung yang anakannya saja, karena hanya prosesnya singkat dari ngeloloh sampai proses pendewasaan, dan belum benar-benar dewasa baru bisa nangkring dan makan basah saja, itu harganya sudah
1,5 juta rupiah. Jadi ulangi 900 sampai 1 juta. Itu waktunya hanya 1 bulan. Sedangkan untuk yang dewasa kita sampai merawatnya sampai 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi perputaran uangnya itu cukup lama. Nah, maka dari itu lebih menjadikan acuan saya untuk berani menjual burung yang masih kecil ini dibandingkan harus melepas burung yang sudah dewasa. Jadi untuk proses pendewasaannya itu burungnya sangat lama. Dan juga takutnya nanti untuk pasangannya menunggu terlalu lama, takutnya pasangannya atau si betina sudah tua duluan, dan lagi proses penjodohan itu ya lumayan sulit, lumayan lama. Nah, mudah-mudahan burung yang telah dibeli oleh teman-teman Kicau Mania dari daerah Bali ini semoga dirawat dengan baik, dapat menjadi sesuatu yang istimewa bagi pemiliknya yang baru dan bisa membanggakan pemiliknya yang baru. Karena terhan juara ini, kalau misalnya sudah terhan juara ya untung ruginya bisa saja sih menjadi juara, kan seperti itu prinsipnya secara teori. Kalau realita kan kembali lagi ke masing-masing cara perawatannya bagaimana, kan seperti itu. Tapi kembali lagi bagi para peternak atau penjual pasti mengharapkan yang maksimal bagi hasil ternakannya agar bisa membanggakan pemilik yang baru maupun membanggakan kita sebagai peternak. Jadi barang kita itu istimewa. Nah, untuk apiari nanti pasti akan segera kita proses perbaiki, tapi menunggu dapat teman agar bisa membantu memperbaiki apiari ini. Karena untuk memperbaiki sendiri itu sangat kewalahan, mulai dari memegang besinya, pengeboran, kemudian menempelan jaring-jaring, pengecetan dan sebagainya memerlukan tenaga yang lumayan ekstra besar. Kalau sendiri bisa saja, tetapi tenaganya harus ekstra besar. Dan jika dikerjakan dengan tambahan 1-2 orang, itu saya kira pengerjaannya akan tidak sesulit itu dan bisa kita laksanakan dengan cepat. Mengingat di Bali sekarang sudah mulai musim kemarau dan cuacanya sangat panas. Kalau kerja dari jam 11 siang sampai jam 3 sore itu sudah panasnya luar biasa. Kopi. Nah, semoga nanti perjuangan daripada anak-anakan burung ini, yang berkat anak-anak burung ini bisa kita mengembangkan apiari ini, merenovasi apiari ini, semoga bisa membuahkan hasil dan bisa memaksimalkan proses kehidupan atau ekosistem di dalam apiari ini bisa lebih baik lagi, dan tentunya burung-burung tidak terancam keselamatannya oleh faktor cuaca maupun predator yang bisa masuk ke dalam apiari. Oke, video selanjutnya kita akan melihat proses perbaikan. Kita akan menampilkan proses perbaikan atau renovasi apiari ini. Tentunya kita keluarkan dulu semua burung-burungnya, baru kita perbaiki. Dan teman-teman yang belum subscribe dulu agar dapat melihat informasi selanjutnya mengenai perkembangan apiari ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini, serta komen jika teman-teman mempunyai gagasan atau inovasi terkait dengan perkembangan apiari ini. Tentunya kritik membangun sangat saya harapkan, dan kritik yang teman-teman punya atau komentar-komentar yang teman-teman punya sangat saya nantikan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.